namanya 12 ya. Itu ada Pastor Billy. Shalom Pastor Billy. Salam, selamat pagi. Ya, thank you sudah mau berbagi. Haleluya, sama-sama. Oke teman-teman semua, Cikudul kaget, alarm bunyi. Cikudul kaget, mata sembari merem. Oh, Kak Budi belum balik, beradab. Mempersiapkan pagi Pastor. Pagi Pastor John. Jam 12 ya, balik dari perayaan Natal. Saya malah kemarin itu dari sore sudah ngamar. Saya baru pulang jam 12 tadi malam. Aku lihat ada WA dari Jelani. Oh iya, baru tak buka. Suaranya kecil, Pastor. Sorry. Ya ini? Nah, itu agak besar sudah. Ya itu Pastor. jam pulang dari apa? Dari Bukit Batu di daerah Tipas sana jam 12 tadi malam. Kecil lagi, Pastor, suaranya. Sorry, Pastor. Sorry. Maaf. Alah. Ya, yang belum buka speaker, Pastor. Ya, kalau ngantuk ya gini loh. Gantap. Bapak Daniel, Bapak yang kecil pada. Iya. Alah mosok Untung aja Bapak. Untung aja ku buka WA lo. Bilang saya baru pulang dari hutan kok pada WA ini. Tadi malam baru sampai jam 12 malam. Jam 12 ya, Pastor. Saya jam 12 sudah terbang ke alam mimpi mana, Pastor. Ada WA ini masuk. Masuk ya. Oke. Udah teman-teman, Tuhan berkati, kita ngobrol-ngobrol dulu bentar yuk. Saya itu lagi sikat gigi. Ya teman-teman yang belum sikat gigi, ayo bangun sikat gigi. Nyamuk lewat. Lagi sikat gigi dan tuh ingetin tuh. Nggak boleh sakit hati gitu. Bagiin sakit hati itu apa? Saya ngerti sakit hati itu apa gitu. Jadi mangkal bahasa orang Jawa. Kalau orang luar negeri bilang mengkal. Normal aja sih. Orang dalam kategori mangkal ya atau dongkol bahasa Indonesia. Ya, jadi orang dongkol itu apa sih? Ya, orang dongkol itu enggak menerima sesuatu gitu. Dongkol enggak menerima situasi gitu. Dongkol itu jadi misalnya ada sikap orang yang kita enggak sukai dan sebagainya, itu normal aja, itu masih belum jamah terlalu dalam. Itu yang sebetulnya yang tersentuh itu bergolak itu emosi sih. Emosi itu kenapa? Karena pikiran kita jalan. Saya selalu memasukkan untuk kita belajar mengenal jiwa kita ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, pertama dongkol itu yang tersentuh emosi kita. Mangkal bergolak, ada tenaga yang bergerak, yang meninggi di dalam kita. Itu dari mana emosi tersentuh? Dari pikiran. Pikiran kita itu nggak menerima keadaan, sikap orang, dan sebagainya. Kok gini ya? Nah, pikiran kenapa kok bisa bergerak, berpikir dengan cara itu? Karena perasaan kita, standarnya itu di perasaan. Dari jiwa kita ini kan ada pikiran, perasaan, dan emosi. Kalau dongkol itu dari perasaan kita. Kok aku diperlakukan gini? Kita punya standar. Itu pikiran kita bergerak, emosi kita tersentuh. Jadi awalnya emosi tersentuh karena pikiran kita berbicara, dan yang diambil itu adalah perasaan kita. Kita punya standar perasaan. Orang itu harus begini, gitu. Contoh-contohlah kalau orang Jawa itu lebih ke tekun tutur sapanya, lebih ke halus, gitu ya.
lebih ke sikap nada dan sebagainya. Orang Sunda hampir sama tapi agak berbeda. Kalau orang Jawa itu kula nuwun, oh nggih, nggih. Kalau orang Sunda beda lagi, puntennya, mang, gitu. Nadanya itu beda. Oh enggak, Neng. Nah, kalau terutama di Sunda ya, itu perbandingan dengan Jawa. Kalau di Jawa itu ketemu orang mabok, apa segala macam, kula nuwun itu bagi mereka yang mabok itu sesuatu yang nggak berarti. Kalau mereka lagi situasinya lagi mabok ya. Terus kalau lagi marah gitu, mereka kurang berarti gitu ya. Tapi kalau orang Sunda itu walaupun orang itu mabuk gitu ya, kita lewat gitu, punten, gitu sembari kita nundukin badan lewat itu, mangga, gitu. Jadi sapaan bagi mereka itu adalah harga daripada standar yang mereka rasa. Gitu. Kalau orang Jawa beda lagi, orang Jawa itu lebih ke emosi, rasanya lebih diutamakan. Jadi kalau terluka ya terluka aja. Kalau orang Sunda itu dari namanya pikiran, dari nada dan irama orang itu, body language itu yang lebih diutamakan. Beda tipis-tipis, saudara. Saya akan perjelas dengan contoh suami istri. Anak suami itu yang orangnya itu gerabak-gerubuk, ya kasar, tapi menghadapi sikap-sikap orang tertentu itu ya biasa aja, terutama terhadap istri ya. Artinya bahwa walaupun dia dikasari istri, contoh, Pak, kamu itu gimana sih? Kamu gini. Ya, sorry, aku salah, aku keliru. Ya. Terus ada lagi yang menjawab, ya, aku lupa, ini gini, dan sebagainya. Sikap respon yang berbeda, selalu. Rasa di dalam orang itu berbeda, karena pikiran orang itu terbatas. Tapi ada orang yang sangat halus. Jadi dia itu orang bicara nadanya tinggi sedikit, naik sedikit, dia merasa orang itu marah sama saya. Gitu. Orang seperti itu lebih gampang terluka sebenarnya. Ya. Karena ukurannya itu dirasa. Kalau di emosi, orang itu akan melihat bahwa nada, suara, sikap seseorang itu bagi dia nggak ada masalah. Ya. Bagi dia cuman orang itu ya biasa, emosinya memang gitu. Contoh orang Batak ya, kemudian nadanya tinggi, orang Surabaya itu ketemu itu udah bahasa binatang dikeluarin dulu, begini gitu. Bahasa makian itu dipakai sebagai salam. Kalau orang Sunda enggak, orang Jawa enggak, kalau orang Surabaya beda, gitu loh. Jadi ketemu itu salam itu bahasanya. Orang Bandung beda lagi, orang Jakarta beda lagi. Orang Bandung malah ngomongnya selalu belakangnya itu kalau udah akrab gitu ya, teman itu pasti nama binatang yang disebut, gitu. Nah, itu adalah dalam taraf emosi. Emosinya tidak gampang tersentuh. Tapi ada orang yang gampang tersentuh emosinya. Gitu. Kenapa? Standarnya beda. Ada orang lagi yang intelektual. Kalau yang intelektual itu, dia itu gampang tersentuhnya itu ketika di pikiran. Segala sesuatunya dia berpikir. Nah, saudaraku, orang hidup itu rata-rata itu dia itu masuk di tengah. Di tengah itu jiwa. Jadi tubuh itu di luar, ya, pelataran bait suci. Jiwa itu di tengah. Roh itu yang di dalam, Roh Maha Kudus. Nah, Roh Maha Kudus ini peralatan khusus. Ada yang datang dari surga, mana dari surga, tongkat harum yang bertumbuh dan berbuah, ya, berbunga, berbuah, ya. Lalu di sana ada
yang dibuat khusus, tabut Allah, kerup, ya, di dalamnya. Semuanya itu dibuat khusus. Ada yang dari surga, gitu ya. Nah, kalau di ruang suci dan di pelataran itu, di ruang suci itu dikhususkan buat golongan yang namanya Lewi. Saudara, di pelataran itu Lewi. Nah, kita masuk ke dalam nih. Saya bawa sedikit lebih dalamnya. Masuk ke pelataran, kita memberikan persembahan korban bakaran, lalu ketemu bencana pembasuhan. Kita ada ayat disediakan membersihkan diri, seperti saudara-saudara kita yang lain selalu membersihkan diri kalau kita mau menghadap Tuhan, gitu ya. Nah, itu membersihkan diri, bencana pembasuhan. Nah, itu lambang firman. Kalau korban bakaran itu yang kita berikan kepada Tuhan, pujian, persembahan, keuangan, dan sebagainya. Ruang kudus, tugas pekerjaan, yaitu kakidian, roti sajian, kemenyan yang dilakukan oleh para imam yang harus menyediakannya. Kalau di pelataran itu seluruh bangsa Israel datang memberi persembahan di sana, dipotong. Ya, ada kambing, ada domba, lembu, ada burung terkukur dan sebagainya. Itu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini dibuatkan namanya bait Allah. Kalau kita berpaku pada hukum Musa ya. Nah, di bait Allah dibuatkan oleh Bezalel Aholiab, platformnya daripada Musa. Musa mendapatkan Tuhan, blueprintnya. Jadi dibuat oleh manusia. Sekarang kita ke aplikasi hidup kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu mempunyai ruang khusus, buatan khusus, mempunyai tempat khusus tinggal di dalamnya. Di mana itu kelompok imam-imam Allah, ya dari imam besar sampai orang-orang Lewi. Bangsa Israel harus memberikan persembahan ke sana. Nah, anak-anak Allah setelah tanda kutip perjanjian baru itu melewati yang namanya imam besar. Imam besar udah masuk dari namanya pelataran tubuh, ruang suci itu jiwa, ruang maha suci itu roh kita. Itu imam besar melewatinya dengan tabir yang sudah terbelah. Jadi kita boleh masuk. Kita hilir mudik nih. Saya percepat aja ya, jadi bukan pelajaran tentang bait suci. Belum masuk, jadi kita dari pelataran sampai ruang maha kudus nih. Kita masuk ruang maha kudus, ketemu dengan Tuhan, bicara face to face. Ya, kita bicara hati ke hati, Tuhan bicara sama kita, jadi nggak ada penghalang. Tetapi di dalam kita itu keadaan tetap sama, nggak berubah. Jalannya yang berubah. Nah, apa itu jalannya? Kalau orang dunia, seperti yang sebutkan pertama, tersentuhnya di 3 hal itu. Tapi kalau anak-anak Tuhan, di dalamnya ada roh yang tinggal. Roh Kudus diam di hati kita, di ruang Maha Kudus. Tetapi ruang Maha Kudus itu memancarkan sinar. Ya, di sana itu ada namanya api yang menyala. Gitu. Kalau kita boleh bahasakan Alkitabnya ya, di dalamnya ada kehangatan kasih Tuhan, ada memancar sinar kasih Tuhan, terang Tuhan. Maka Yesus banyak bicara tentang terang, ya, tidak boleh terlalu ganteng, terang itu bercahaya. Artinya jadi saksi, jadi berkat. Nah, terang ini menerangi kegelapan. Jadi di dalam hati kita memancar aliran-aliran air kehidupan, terang, kasih, api yang hangat, dan sebagainya. Nah, itu salah satunya memancarkan sinar menerangi kegelapan. Nah, emosi kita, perasaan pikiran kita, kalau anak-anak Tuhan, itu disadarkan Tuhan, saudara. Ini kemenangan anak-anak Tuhan di mana standarnya, iya, aku salah. Standarnya bukan karena perkataan orang, bukan karena ukuran orang, tapi ukuran itu semuanya berubah. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita, ukurannya firman Tuhan.
Saudara bisa rasa nggak keanehan ini? Dulu, atau orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, belum jadi anak-anak Tuhan, belum ikut Tuhan atau apapun, belum ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, itu standarnya beda. Setiap suku, bangsa, yang rumah tangga, setiap orang itu punya rasa, punya pikiran, punya emosi yang berbeda. Tetapi setelah mengenal Tuhan, di mana Tuhan tinggal di dalam kita berhubungan langsung dengan Tuhan, memancar daripada ruang Maha Kudus ke ruang kudus sampai ke pelataran. Dari roh kita keluar sinar terang itu ke jiwa kita, ke tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat. Kan gitu ya. Sederhana aja kita belajar. Nah, di situ bukan karena keadaan, bukan karena pelajaran manusia, tapi kita diingatkan Roh Kudus firman Tuhan. Contoh, yaitu lagi dongkol sesuatu. Nah, dulu kalau saya marah, itu kalau dongkol, marah, ngomel, itu udah negeri antah berantah semua dicandak sudah. Tapi berdasarkan waktu, pertobatan demi pertobatan terjadi, marahnya beda. Diem. Ada sebuah benteng, ada sebuah kekuatan yang menahannya. Nah, ini sudah terjadi 2 kali dalam kehidupan saya pribadi. Saya selalu dari awal Tuhan itu membawa pada hal yang kelemahan saya itu emosi. Gampang meledak orangnya. Gitu ya. Nah, karena masa lalu yang bla 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 bla, atau pertumbuhan bla bla, tetapi Tuhan menimbunnya emosi itu. Tuhan meneranginya. Sehingga semakin lama semakin sadar. Bayangin 30 tahun, itu kesadaran makin menebal. Butuh waktu, saudara. Ya. Nah, 2 kali saya marah saja, saya diam. Yang terakhir, baru saya nggak tahan, saya cerita, nggak marah. Sembari mencari jalan keluarnya. Kalau dulu marah selesai, butuh waktu lama baru menyelesaikannya. Kalau ini enggak. Setelah itu, saya pulang, saya mandi, saya masuk kamar, saya nonton TV, nonton Netflix, saya cerita film. Kalau saya nonton sampai malam, gitu. Lapar, turun makan, masih berkomunikasi dengan manusia lain dengan normal, saudaraku. Nah, itulah namanya memancarkan sinar terang Tuhan itu mulai semakin terang, semakin terlihat, semakin tahu kelemahan kita, semakin tahu kesalahan kita. Dari awal tahu, tapi kita nggak mampu menahannya. Kenapa? Karena masih yang namanya hawa nafsu daging, masih kerusakan di dalam jiwa kita, masih yang namanya tubuh kita menghalangi, libido, hormonal, lalu inner healing, dan sebagainya itu masih banyak. Tetapi berdasar waktu, Tuhan terus membimbing kita, memperbarui kita. Kalau Alkitab berkata, dasar firman-Nya, kita akan diperbarui roh dan pikiran. Ya, roh dan pikiran, roh dan jiwa kita diperbarui. Pertimbangan kita diperbarui. Itu semakin kuat sinarnya. Kenapa? Semakin kita berjalan bersama Tuhan, kita semakin dibentuk. Kita semakin dipertebal iman percaya, semakin punya pengalaman pribadi sama Tuhan, semakin kita mendekat sama Tuhan. Sederhananya gitu, saudaraku. Jadi, betapa pentingnya kita berjalan bersama Tuhan, betapa pentingnya kita tuh melekat sama Tuhan, betapa pentingnya gitu kita melayani Tuhan. Kemah suci kalau kita pakai sebagai panduannya. Dimana akhirnya kita dipertobatkan semakin lama semakin baik. Semakin lama, semakin dekat sama Tuhan, otomatis semakin hidup roh kita. Terang semakin bercahaya, hangatnya kasih semakin nyata. Lalu kita semakin menjadi berkat atau menjadi saksi Tuhan. Karena semakin kuat roh kita bertumbuh dalam kebenaran. Yesus ditulis bahwa anak itu semakin tumbuh dewasa dan semakin kuat rohnya. Favor of God, favor all men. Semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Jadi kita semakin disempurnakan, bertumbuh dewasa, dan semakin mendekati serupa dengan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Silakan, Pastor. Thank you, Pastor.
Selamat pagi, salam sejahtera dalam cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita diberikan napas kehidupan dan kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Morning Call, mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Kita berdoa pada saat ini. Kami bersyukur kepada Engkau hari ini ya Tuhan. Anugerah-Mu yang terindah dalam setiap kehidupan kami Bapa Surgawi. Kami bersyukur Engkau berikan kami kekuatan, hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melangkah, terlebih kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami Tuhan mengalami kemenangan, sukacita, memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah Morning Call ini Tuhan. Mohon urapan-Mu Tuhan, menyertai setiap kami mengambil bagian pelayanan pagi hari ini, baik hamba-Mu yang memainkan alat musik, yang membawakan firman Tuhan, bahkan juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua kami yang ada di tempat ini, kami akan mengalami kemenangan, sukacita, sorak-sorai. Kami akan memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami akan beribadah di dalam nama Bapa. Kami mohon penyertaan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Ini hati kami. Kami berserah padamu Tuhan. Serah pada Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Raja-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Raja-Ku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan menyembah-Mu selalu, selamanya. Kau aku. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu.
nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Terima kasih Tuhan, ku mau berserah hanya kepadamu, hanya di dalam-Mu. Kau Allahku, Kau Rajaku, terima kasih Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Ke atas mezbamu, ku bawa hidupku, ku mau mengikutimu selamanya. Kau kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, mau menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku mau menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu selamanya. 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 Selamanya Tuhan, hanya mengikutimu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dipersilakan kepada Pastor Billy. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Suara saya kedengaran, saudara? Baik, terima kasih Pak Adi dan juga seluruh tim yang ada.
saya bersama dengan saudara bertemu di udara dalam doa dan juga firman. Dan saya bersyukur walaupun saya hanya melihat nomor-nomor ya, nomor-nomor telepon. Banyak mungkin yang saya belum kenal, mohon maaf. Tetapi saya bersyukur kenapa? Karena ini adalah banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak pastor saya dengar ya. Ini luar biasa. Komitmen untuk kumpul untuk seperti ini juga saya lakukan, yaitu Selasa. Tapi pakai Zoom meeting ya, Selasa Zoom meeting jam 4.30 juga sama. Kemudian Zoom meeting hari Kamis jam 1 siang dan Zoom meeting hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk hal ini perlu komitmen memang. Ya, ada dari 3 hal yang saya lakukan dalam Zoom meeting bersama dengan hamba Tuhan. Hari Selasa ada 100, hari Kamis pernah 200 para hamba Tuhan. Hari Sabtu ya sekitar 90. Ini butuh komitmen saudara, karena hari Sabtu pun saya setelah doa semalaman dari jam 10 sampai jam 4 pagi, sedangkan jam 5 pagi itu harus Zoom meeting. Nah, ini bagi saya berat. Hari Sabtu bukan saya yang adminnya, hostnya di Zoom meeting tersebut, karena saya dari jam 10 sampai jam 4 pagi sampai 4 pagi itu ada doa semalaman bersama dengan sekitar 30 sampai 40 pendeta hamba Tuhan. Ya, kemudian sudah berlangsung selama 14 tahun untuk doa semalaman. Nah, untuk yang Zoom meeting ini berlangsung 3 tahun. Nah, 3 tahun itu saya ikuti, tapi di hari Sabtu itu karena saya ngantuk, saya tutup kamera dan saya kebablasan ya, tidur. Sementara yang hamba Tuhan itu hanya melihat foto saya ya di Zoom meeting. Tapi setelah saya pikir-pikir, hari Sabtu itu kalau saya ikut dengan cara begini, saya membohongi Tuhan dan membohongi hamba Tuhan tersebut. Ya, di Zoom meeting itu kan kita bisa tutup kamera kan. Tapi karena berat, habis doa semalaman saya tertidur. Dan setiap Sabtu saya lakukan itu, dan akhirnya saya berpikir, wah, saya nggak usah lanjutkan lagi. Karena saya jam 9 pagi harus ke Getsemani, ikuti ibadah jam 10 pagi. Jadi berat bagi saya, akhirnya hari Sabtu memang, karena saya nggak mau berbohong dalam Zoom meeting, karena saya pakai foto saya di kamera, ternyata saya tidur ya. Jadi akhirnya hari Sabtu saya tidak ikut lagi Zoom meeting. Nah, tapi bagi saudara yang hari ini, walaupun wajah-wajah saudara tidak nampak, saya yakin saudara adalah orang-orang yang berkomitmen ya. Jadi hari ini hari-hari yang saya ikuti ya, saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba Tuhan. Saya mengikuti juga pertemuan dengan para hamba Tuhan baik Selasa maupun Kamis. Saudara, yang saya ingin sampaikan bukan itu. Yang saya ingin sampaikan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 3 ayat 21. Meskipun saudara tidak nampak wajahnya, hanya terlihat foto dan nomor, tapi saya yakin saudara mendengarkan firman Tuhan. Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya, di dalam Markus 3 ayat 21, bukan murid ya, kaum keluarga Yesus mendengar tentang Yesus, mau mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara, pernahkah keluarga saudara, atau bapak ibu saudara, atau adik-adik saudara, atau kakak saudara, sudah menganggap saudara tidak waras lagi? Ya, Yesus Tuhan, Yesus kelahirannya sudah diketahui, pasti sudah diketahui oleh keluarganya. Karena Maria pasti memberitahu bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Tapi tetap saja adik-adik
daripada Tuhan Yesus, di sana ada Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus menganggap Yesus tidak waras lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sekarang itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita nggak bisa menyebut orang gila lagi sekarang. Oh, itu orang gila, kamu gila. Itu bisa kena pasal sekarang ya. Nah, tapi di zaman Yesus dikatakan bahwa Yesus tidak waras lagi, ODGJ, oleh keluarganya sendiri. Saudara, jadi begini saudara, kalau sampai keluarga saudara sudah menganggap saudara tidak waras lagi, Yesus pun pernah dianggap tidak waras, ya, tidak waras lagi. Dianggap, wah, Yesus ini melakukan hal-hal yang di luar normal, begitu, ya. Mungkin saudara pernah dianggap tidak waras atau itu mungkin hal yang masih kecil ya. Nah, kita lihat bahwa keluarga Yesus termasuk termasuk ibunya, termasuk adik-adiknya menganggap Yesus tidak waras. Siapa keluarga Yesus? Kita lihat keluarga Yesus di dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah dia Markus 6 ayat 3. Bukankah ia, ya, Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, ya. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini atau Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Orang Nazaret mengenal Yesus itu adalah saudaranya Yakobus, saudaranya Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Saudaranya Yudas, saudaranya Yoses dan Simon. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat di sini siapa saudara-saudaranya Yesus dari Maria. Ya. Setelah Maria melahirkan Yesus, Maria bersetubuh dengan Yusuf, kemudian setelah Maria mengandung adik-adik daripada Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan saudara-saudara perempuan. Nah, ini ada banyak ternyata ya, keluarga Maria, Yusuf, saudara-saudara Tuhan Yesus, ya, yang lahir dari Maria. Oke, saudara, kita lihat di sini baik Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan semua saudara-saudara perempuan Yesus menganggap Yesus dalam Markus 3 ayat 21 menganggap Yesus sudah tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Dan mereka hendak mengambil Yesus. Ya, kok seperti anak kecil banget ya mau diambil gitu. Ini kenyataan bahwa Yesus waktu hidup bukan hanya ditolak oleh orang Nazaret, tapi keluarganya pun menganggap Yesus itu tidak waras lagi, ya, atau gila lah gitu ya, ODGJ. Kemudian kita lihat sekarang Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Salam dari siapa? Dari Yakobus. Yakobus di sini bukan Yakobus saudara Yohanes. Bukan Boanerges itu ya. Yang disebut Boanerges itu kan Yohanes dan Yakobus. Yakobus di sini bukan Yakobus saudara Yohanes, karena Yakobus saudara Yohanes sudah dipenggal kepalanya. Ini Yakobus, penulis dari kitab Yakobus adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus yang tadi sudah saya sebut. Yakobus, Yoses, Yudas, ya Simon. Nah ini ya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan dan di sini, kalau bahasa Indonesia itu berarti begini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus. Nah, tapi kan pengulangan hamba itu tidak dituliskan lagi kalau bahasa Indonesia. Jadi begini, salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus, langsung dikatakan dan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Yakobus, saudara Tuhan Yesus,
yang tadi menganggap Yesus tidak waras, ya ingat itu, mengatakan dia adalah hamba Tuhan Yesus. Lihat. Nah, kita lihat lagi. Oke lah, kita mungkin sudah berkata, itu ya Yakobus yang mana. Oke, kita lihat ya. Yudas 1. Kitab Yudas. Kitab Yudas 1 ayat 1. Kitab Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Dan saudara siapa? Yakobus. Ya. Jadi ada 2 saudara Yesus yang menulis dalam Alkitab. Yang pertama Yakobus, yang kedua Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ya, ini Yudas Iskariot sudah gantung diri kan, sudah mati kan. Nah, ini adalah Yudas saudara Yakobus, ya, anak Maria. Ya. Dari Yudas hamba. Sekali lagi dikatakan hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus. Ini hal yang coba perhatikan. Ada orang yang sudah dianggap tidak waras, ya kan, oleh Yakobus dan Yudas. Tapi Yakobus dan Yudas pada akhirnya mengatakan dia adalah hamba dari Yesus, saudaranya. Nah, begini aja, saya kasih contoh. Misalnya ya, Pak Adi, Pendeta Adi, punya kakak, punya adik. Hari-hari bersama-sama, makan, main bersama-sama, ya. Tiba-tiba setelah itu adik dan kakak dari Pendeta Adi berkata, Adi ini Tuhan dan kami ini hambanya. Ini coba dibayangkan, pernahkah saudara baca Alkitab sambil membayangkan seorang, ya, saudara yang tiap hari bersama kita, bermain bersama kita, kita tahu siapa dia, lalu kita katakan dia Tuhan. Bisa nggak membayangkan itu? Nah, Yakobus dan Yudas, penulis daripada kitab Yakobus dan penulis dari kitab Yudas di dalam kitab kita mengatakan dia adalah hamba Yesus Kristus, hamba Tuhan Yesus Kristus. Mengatakan Tuhan saja, seorang saudara itu mengalami suatu perjalanan yang tidak sebentar, panjang pasti. Dan kemudian tidak gampang, tidak mudah. Apalagi mengatakan dia Tuhan dan mengatakan dia hambanya. Ya, kakak saya Ivan kakak saya. Kalau dia sampai mengatakan saya Ivan, hambanya Billy. Atau William adik saya. Saya William, hamba dari Billy. Nah, Yudas dan Yakobus mengatakan demikian. Nah, dalam perenungan kita akan firman Tuhan, dalam kita membaca firman, harusnya kita merenungkan hal ini dong. Pertama, keluarganya menganggap Yesus sudah tidak waras, di dalam Markus 3 ayat 21 tadi. Nah, perhatikan juga dalam Yohanes 7. Dalam Yohanes 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yohanes 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini. Bayangin, diusir saudara. Dan pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Jadi ngomongnya sambil seperti itu sebenarnya. Bukan begini, berangkatlah dari sini. Enggak. Jadi gini, Yesus lagi di rumah nih, bersama dengan keluarganya. Ya kan? Disuruh berangkatlah dari sini, pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Nah, ini kan semacam nada penghinaan sebenarnya dari Yakobus dan Yudas tadi, ya, dari keluarga Maria. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Jangan di sini, sana, lihat. Kasih lihat sama dunia, gitulah kalau bahasa Indonesia sehari-hari kan, ya kan, kayak bahasa pergaulan kita lah, ya kan. Nah, di ayat yang kelima, bagian akhir dikatakan gini, sebab saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus maksudnya, nyanyi huruf besar, sebab saudara-saudaranya sendiri, saudara Yesus sendiri, tidak percaya kepadanya. Jadi awalnya itu saudara-saudaranya juga nggak percaya Yesus itu Tuhan.
apalagi mau mengakui dia sebagai hambanya Yesus. Nah, dari sini saudara saya mau mengatakan begini. Kita sering dianggap orang dan direndahkan orang. Yesus sudah direndahkan. Bukan hanya oleh orang Nazaret. Bukan hanya oleh orang-orang Yahudi Israel. Ya, tapi direndahkan oleh keluarganya sendiri, katakan sudah tidak waras lagi. Dan bahkan saudara-saudara tidak percaya kepadanya. Bahkan mengejek, kamu kan bisa melakukan mujizat, di sana jangan di sini gitu. Biar dunia mengakui kamu gitu. Lalu Yesus waktu itu berkata kepada saudara-saudara, pergilah kamu duluan ke pesta itu. Nanti aku akan menyusul. Itu di dalam Yohanes 7. Para pastor sudah tahu ceritanya ya. Jadi intinya begitu para pastor yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, kasus daripada Yesus ini sebenarnya jauh lebih berat. Karena dia ditolak bukan hanya oleh orang waktu di zaman itu, dalam masyarakat, tapi ditolak dari keluarganya loh. Tapi kita lihat ya, kemuliaan Tuhan semakin besar. Itu akan nampak dalam hidup saya dan saudara. Orang-orang akan lihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Yudas dan Yakobus akhirnya. Yes, dia akui Yesus Tuhan. Kami hambanya. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita para pastor. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nampak. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup dengan dua kesaksian dengan cepat. Yang pertama, waktu reuni, saya kaget karena teman-teman Muslim saya menyuruh saya maju. Mereka berkata, manggil nama Billy, maju. Ceritakan, kamu kok bisa jadi pendeta, kamu kan dulu nakal sekali. Karena saya terkenal sangat nakal dulu. Di depan orang-orang Muslim saya katakan, guys, karena doa kalian lah, dan orang-orang tersolimi oleh saya. Yang kedua, kesaksian saya, saudara, bagaimana saya minta waktu sedikit aja. Waktu saya mendapatkan anugerah Tuhan, ya hari ini kan lagi ribut masalah. Hari ini kan lagi mikrofonnya bisa dimatikan sebentar. Saya mau ngomong dulu. Shalom. Ya, saudara, saya mendapatkan anugerah Tuhan. Bagaimana hari-hari ini kita kan lagi ribut di medsos dan semuanya tentang Israel Palestina. Waktu itu saya dapat anugerah Tuhan 2018 pergi ke Israel. Itu dengan cara yang saya juga nggak ngerti. Saya nggak punya uang, saya nggak punya dana. Kemudian saya juga nggak mengenal seorang yang menyuruh saya berangkat ke sana dan membiayai saya. Pokoknya semua gratis. Saya berawal dari satu peristiwa di mana pendeta Nathanael David meminta saya untuk khotbah di gerejanya. Saya bilang, Nathanael David itu siapa? Dia karena pakai sekretarisnya, dia minta saya melayani di Jakarta. Akhirnya saya melayani. Lalu singkat cerita, waktu saya ke Jakarta, saya ke keluarga saya yang bernama Ivan Tanamal. Kemudian saya berangkat untuk khotbah di gereja tersebut. Betapa kagetnya kakak saya karena saya berkhotbah di gerejanya dia. Nah, setelah ibadah selesai, pendetanya pada Nathanael David datang ke saya dan berkata begini, "Loh, ini kakak kamu ya?" "Iya." Jadi gini ceritanya, Daniel David ini, Pak Daniel David mengundang saya karena melihat ada daftar nama Tanamal di urutan mahasiswa STT. Ya, dia sering mengundang pendeta-pendeta dari sekolah Alkitab ya. Kemudian dari sekolah tinggi teologi, dia undang saya, dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Dia cuma lihat di situ ada kata Tanamalnya. Nah, Tanamal itu dia mau undang karena Tanamal itu dia punya jemaat, itu kakak saya gitu loh. Jadi dia nggak ngerti itu kakak saya. Tanamal, oh ada Tanamal, coba saya mau kenalkan dengan jemaat saya juga ada Tanamal gitu. Nah akhirnya saya diundang, selesai khotbah, pendeta itu kaget. Kenapa kaget? Karena Tanamal yang dia mau kenalkan jemaatnya itu ke saya, karena saya juga Tanamal, itu ternyata kakak saya. Jadi kakak saya kaget, pendeta David yang undang saya juga yang saya tidak kenal kaget, hanya karena melihat nama yang sama.
tanamannya itu. Saya pun kaget, kok bisa begini. Akhirnya berapa bulan kemudian Pendeta David dan istrinya mengundang saya ke Israel, membiayai semuanya, dan saya bisa pergi dengan pertolongan anugerah Tuhan. Dan dari cerita ini, apa yang saya alami ini, saya juga benar-benar di luar perkiraan saya. Bagaimana kok Tuhan bisa menyediakan berkat itu nggak di luar logika, nalar itu nggak bisa. Tapi hanya karena ingin dia memperkenalkan jemaatnya yang ada namanya seperti nama saya di belakangnya, ternyata itu adalah kakak saya kaget, saya kaget, pendeta itu kaget. Dan dari situ, dari peristiwa itu saya bisa berangkat ke Israel. Artinya apa, saudara? Kalau memang Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, hal yang di luar nalar, di luar logika, di luar hal pikiran kita, itu Tuhan sediakan. Baik saudara, jadi intinya bahwa kesaksian saya, baik di orang-orang Muslim, teman-teman saya, dia bisa melihat dulu saya yang hancur-hancuran bisa dipakai Tuhan. Dan dalam pelayanan juga Tuhan sediakan berkat Tuhan di luar dari apa yang kita pikirkan. Selamat melayani para pastor, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pengacara selanjutnya, MC. Silakan, Tuhan berkati. Oke, ya, teman-teman, kita boleh menyaksikan semangat dari Pastor Billy, keindahan kesaksiannya, bagaimana beliau menggambarkan keberadaan Tuhan Yesus, lalu pertobatannya membuat orang-orang terheran-heran karena beliau dari latar belakang orang-orang yang, kalau bahasa saya mungkin salah ya, tapi ini dikatakan bahwa dari latar belakang makalah, misalnya gitu, bukan orang-orang yang diambil dari yang utuh lalu dipakai Tuhan. Nah, kita kembalikan lagi kepada pokok pembicaraan kita tadi, sharing kita, bahwa ada yang namanya emosi, pikiran, dan perasaan, di mana standarnya itu di depan, saudara. Yang pertama, tadi kita sempat menyinggung area untuk bayi suci ya, pelataran, ruang kudus, nama kudus. Pelataran itu bahasa tubuh kita, saudara. Kalau kita boleh apresiasikan, masukkan dalam kehidupannya. Bahasa tubuh seseorang itu mencerminkan keberadaan seseorang, termasuk emosi, perasaannya. Dari wajah, gaya body language badan, ya, duduk, marah dari mata, dan sebagainya, itu menggambarkan keadaan jiwanya seseorang itu, di mana jiwanya itu sedang gembira, sedang semangat, ya, sedang sedih. Ya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah itu akan menentukan tulang, saudaraku. Nah, di situ kita pelan-pelan belajar, teman-teman, untuk berbahasa belakang ini Tuhan banyak membawa kita kepada yang namanya jiwa. Jiwa itu lapis kedua setelah tubuh. Lapis terakhir yang terdalam itu roh atau hati nurani kita. Nah, jiwa ini akan mempengaruhi tubuh, saudaraku. Jiwa ini akan mempengaruhi yang namanya hormon-hormon di dalam tubuh, lalu yang namanya libido, dan sebagainya. Jiwa ini pikiran, perasaan, dan emosi. Emosi kita kalau tersentuh itu akan tersulut, marah, sedih, gembira, ya, membuat kita muka berseri, terus loncat-loncat, dan sebagainya. Tubuh akan bergerak, digerakkan oleh jiwa. Nah, jiwa ini tersentuhnya yang mana nih? Gitu, saudara, ya, kita gandeng dua nih. Tapi kita masuk ke dalam roh. Roh itu apa sih? Allah itu ada roh adanya. Yang dilahirkan baru itu roh kita. Roh manusia itu berita bagi Tuhan. Di dalam hati orang percaya mengalir kehidupan, perjanjian lama. Perjanjian barunya di dalam hati orang percaya mengalir aliran-aliran air kehidupan, yaitu roh yang tinggal di dalam kamu. Roh itu adalah yang digambarkan Alkitab bahwa lidah api yang hinggap ya pada para rasul. Nah, roh itu adalah yang namanya api yang menghanguskan. Allah itu api yang menghanguskan. Ya. Roh itu
sesuatu yang panas, sesuatu yang hangat. Roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Kita butuh api dari Tuhan. Kita adalah sumbunya. Dan bayangin obor aja deh, dibakar sama Allah. Nah itu yang paling terdalam. Di dalam obor itu ada yang namanya api, ada yang namanya panas. Ya, nah pelita itu ada sumbunya. Sumbunya itu kita. Kita itu mendekat kepada Tuhan, maka roh kita itu menyala. Roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Firman Allah, pelita bagi kakimu, terang bagi jalan. Ada dua, saudaraku. Ya, yang tinggal di dalam kita. Firman Allah itu tinggalnya di dalam kita, tetapi dia akan membakar jiwa kita. Saudara, seperti contoh tadi, saya beri contoh. Saya itu dongkol akan sesuatu. Itu dari siang hari. Kecewa sesuatu waktu siang hari. Ingin sesuatu nggak terlaksana waktu siang hari. Hati saya dongkol, jiwa saya bergolak, tersentuh. Standarnya yang kena, perasaan. Nah, kalau perasaan kena, pikiran itu buntu, saudara. Kalau pikiran kena, kita menelaah. Nalar kita bicara, logika kita jalan. Bisa meredam. Tapi kalau perasaan, itu berbeda. Sehingga ada orang-orang yang ketika perasaan tersentuh, dia itu lemah di perasaan. Sehingga pergolakan perasaan itu, dia nggak sanggup menanganinya. Maka orang itu jatuh dalam dosa, ya jatuh dalam marah, jatuh dalam percintaan, kecewa dengan pasangan, lalu marah-marah terhadap pastor, marah-marah terhadap anak. Kenapa? Dongkol, kecewa. Yang namanya itu masih lapis luar sakit hati, emosi yang bergerak, saudara. Rohnya belum tersentuh. Ya, sehingga reaksi tubuhnya mencerminkan kedewasaan atau latar belakang orang itu. Kalau dari latar belakang budaya yang ngomong dengan nada tinggi, tidak masalah. Saudaraku, saya pernah yang namanya dulu ya, sebelum ikut Tuhan tuh pernah di Hongkong, tinggal di Hongkong sebulan. Orang Hongkong itu kalau ngomong itu nadanya tinggi. Lalu ada yang cerita bahwa orang Hongkong itu kalau mengambil makanan yang dimakan meja para tamu ya, itu dibuang ke tempat kotor itu, dilempar, saudaraku. Jadi di Hongkong itu waktu zaman itu, wah ribut nggak karuan. Di Hongkong itu kita nggak bisa tanya orang. Tolong tanya ini jalan menuju kemana? Oh ini tempat ini kemana? Mereka nggak mau peduli. Mereka jalan kaki kayak orang berlari dan sebagainya. Karakter mereka. Jadi kalau orang Hongkong bicara itu nadanya tinggi. Sama dengan orang Madura, sama dengan orang Batak. Tapi kalau orang Amerika, orang Eropa, itu mereka memakai bahasa-bahasa yang mengolah pikiran. Saudara, saya bersamakan itu dulu ya, ringan-ringan aja. Nah, kalau orang Sunda beda lagi, orang Jawa beda lagi. Kalau tersentuh perasaannya, reaksinya beda. Kalau dia marah, dia diam. Gitu. Kalau orang Sunda diam. Gitu. Nah, ada lagi yang namanya perempuan, kalau dia dimarah, cuma nangis. Diam. Reaksinya itu tidak nampak, saudaraku. Tapi kalau kita terbiasa berjalan bersama dia, bergaul bersama dia, kita akan rasa, kok diem aja kamu, ada apa? Kayak gitu. Perubahan daripada fisik atau gaya hidup, saudaraku. Ya, nah, saya perlu sedikit ya. Nah, di situ kita akan melihat nampak seseorang itu dari yang namanya budaya masa lalu, ya. Lalu dari kebiasaan orang itu. Orang bule berbeda dengan orang Hongkong, berbeda pula dengan orang Jawa, orang Sunda yang saya gambarkan semua itu. Itu reaksi bahasa tubuh yang dikelola oleh jiwa, saudaraku. Nah, kalau roh itu menguasai, roh itu penguasa. Karena roh Allah diam di dalam kita. Api itu akan membakar emosi kita, lalu kehangatan itu akan keluar daripada emosi kita.
Saudaraku perhatian baik-baik, nanti kalau dengarkan rekamannya ya, ketika dikirimkan by WA-nya, gitu. Nah, sekedar info buat Pastor Billy, ya, bahwa kami memakai WA itu supaya jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat terpencil, jemaat-jemaat yang belum memiliki WiFi itu bisa tersentuh oleh pemberitaan Injil, karena kalau pakai Zoom itu kuotanya besar dan butuh sinyal yang kuat. Kalau WA conference non video, WA conference by audio itu butuh sinyal kecil dan kuotanya kecil, sehingga jemaat-jemaat yang sederhana di tempat yang sederhana, jemaat-jemaat di kota di tempat-tempat yang memang teknologi canggih itu semuanya bisa terjangkau, Pastor Billy. Itu aja sekedar. Oke. Siap, ya. Terima kasih. Jadi ada keuntungan by WA conference gitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi setiap orang itu dipengaruhi oleh masa lalunya, oleh budayanya, oleh kebiasaan dia. Lalu Tuhan itu datang kepada kita, tinggal di dalam kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diterangi, dan terang ini jauh lebih kuat sebetulnya teman-teman. Tetapi permasalahannya, kita ini sering berpikirnya, berpolanya, tidak secara firman Tuhan. Tadi saya sempat menyenggol bahwa firman Tuhan berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa orang-orang yang di Amerika, di Eropa, itu kalau mengalami emosi, itu mereka duduk bicara, atau sedang emosi bicara, yang langsung menembus perkara. Logikanya. Contoh, kenapa kamu bicara begitu? Coba tolong terangkan. Mereka selalu meminta jawaban sebab akibat. Itu logika. Ya, tapi kalau perasaan murni dari budaya yang kurang memakai logika, itu perasaan yang jalan. Kenapa kamu gini aku? Padahal aku gini. Dia ceritakan sebabnya dia. Dia tidak mencari sebabnya kenapa orang itu atau keadaan itu seperti itu. Nah, terang firman Tuhan itu memberikan jawaban buat semuanya. Baik yang logika, baik yang punya perasaan. Tiba-tiba Roh Kudus akan ingatkan firman Tuhan. Walaupun respon kita itu tidak sebaik yang mestinya. Kalah terus. Suami istri berantem terus. Pekerjaan gagal terus. Gitu ya. Hubungan sama anak tuh gagal. Hubungan sama istri gagal. Hubungan dengan gereja gagal. Kecewa. Semuanya dipenuhi dengan emosi di mana kita kalah. Karena perasaan kita lebih tinggi, logika kita kurang. Kalau orang logikanya lebih tinggi, perasaannya kurang. Nah, orang-orang timur, orang-orang Indonesia, itu, dan orang-orang yang kurang, secara jujur saudaraku, karena memang negara Indonesia negara yang berkembang, sehingga orang-orang yang kurang, itu perasaannya lebih diutamakan. Gampang digoncang-gancing dengan perasaan masyarakat. Contoh, pemilu. Itu yang disentuh itu rasa. Yang dibombardir itu rasa. Kenapa? Karena perasaan kita lebih utama. Karena kita pengetahuannya kurang. Logika kita kurang berjalan. Nah, kita kembali kepada firman Allah, kepada terang Kristus, api yang menghangatkan, api yang membuat kita emosi. Ada dua di dalam manusia ini, yang namanya pikiran. Pikiran dari jiwani kita. Yang ada di pikiran kita, sumber data ini, ya, semuanya ada di data, disimpan di logika kita, peristiwa yang terjadi itu pikiran. Nah, di situ ada rasa, yaitu standar dia, apa yang dia terima seumur hidup dia disimpan lagi di pikiran. Tapi itu ada rasa, saudaraku. Nah, di situ akan menggerakkan emosi yang lalu kita sudah belajar itu, ya. Namun di dalam itu, ketika Tuhan Yesus datang, dia akan menerangi. Dia lebih kuat, tetapi dia tidak menguasai arenamu, yaitu pikiranmu, perasaanmu, emosimu, jiwamu. Dia mau kamu memilih. Itulah pertumbuhan. Yesus memilih dianggap tidak waras. Logika Yesus berjalan. Yesus memenuhi respon panggilan Allah, dia rasanya yang berjalan.
Saya akan gambarkan dengan namanya cinta. Cinta itu rasa yang berjalan. Tapi untuk melaksanakan cinta, logika yang harus berjalan. Ada orang yang rasa berjalan, kawin lari. Kan gitu. Sembari lari, sembari kawin nih. Itu kata Pastor Wahyu Widada. Nah, sementara ada orang cinta, tetapi dia logikanya lebih kuat berbicara. Semua itu akan diterangi oleh namanya Roh Allah yang di dalam kita, tinggal dengan mengingatkan firman Allah yang terletak di pikiran kita, di jiwa kita, di sumber data kita. Sehingga betapa pentingnya kita mendengarkan firman, kita membaca firman. Iman timbul karena pendengaran firman dan penderitaan. Penderitaan itu yang kita alami tersimpan di bank data kita, pikiran kita. Sehingga pikiran kita itu menjadi yang namanya oknum, menjadi ornamen yang betul-betul sangat dominan. Perasaan kita akan jadi dominan. Mana nih? Itu menggerakkan cuma emosi. Saudara, emosi itu ketika perasaan lagi enak, orangnya minta maaf, gitu ya. Itu kita langsung reda. Gitu. Disediain teh manis sama istri, reda. Ngapain baik-baik tadi udah begitu. Udah mulai reda nih. Bahasanya udah beda nih. Nah, semua itu akan diterangi oleh firman Allah. Sehingga firman Allah itu tidak menguasai saudara. Tidak. Tuhan itu tidak menguasai kita. Sehingga banyak orang yang dengan imannya, dia meletakkan iman itu di atas segala yang menguasai hidup dia. Itu. Ya, tetapi melakukannya salah. Orang tidak bekerja, nggak usah. Orang malas jangan makan. Tapi ada orang malas bekerja dengan iman berharap berkat Tuhan. Itu sebuah konteks iman yang imannya benar, tapi perilakunya, cara melakukannya yang salah. Karena dia tidak namanya mengerti firman Allah dengan benar. Tidak lengkap firmannya, saudaraku. Sehingga terang firman Tuhan itu nggak bisa menerangi pikiran kita. Saudara-saudara Tuhan Yesus nggak mengerti firman. Dianggap orang gila, orang tidak waras. Jadi banyak orang yang nggak mengerti orang beriman, dianggap orang beriman itu orang yang tidak waras. Karena mereka nggak ngerti firman. Tetapi ada orang-orang yang beriman juga memang tidak waras. Karena iman dia, Yesus mengikuti perintah Allah, itu dianggap tidak waras. Karena rasa dia. Tetapi ada orang-orang yang mengikuti perintah Allah, oleh karena rasa dia, nggak memiliki logika, nggak memiliki pengertian firman. Saudara bisa nangkep ya ini ya. Jadi ada orang-orang yang melayani Tuhan membabi buta. Sehingga itu dia gagal. Saya bertemu dengan banyak orang yang sampai tuanya itu gagal, tapi Tuhan tetap pakai. Gagal di dalam hubungan keluarga. Dipakai Tuhan luar biasa, jatuh perceraian. Cinta Tuhan luar biasa, hidup dalam kekurangan. Bukan karena kehendak Tuhan, bukan salib. Karena perilaku dia yang salah. Yang nggak bisa diterima memang. Yesus akhirnya diterima oleh saudara-saudaranya. Karena perasaan dan logika dia, itu yang mengontrol emosi dia. Emosi terkontrol, karena logikanya berjalan, perasaannya berjalan. Di mana bertaukan firman Allah. Dan Roh Kudus meneranginya. Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Ya, ini anakku kasih kepadanya, aku berkenan. Dan Yesus sendiri ngomong, anak tidak pernah melakukan dari diri anak sendiri. Apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu yang anak lakukan. Anak udah besar. Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus kelengkapan penuh 100% manusia, perilakunya 100% dia itu ilahi. Yesus melihat ketika dia melihat orang pendengar-pendengar dia mau pulang, keadaan sedang petang, sudah malam, warung sudah tutup, orang gitu banyak, nggak bisa makan. Tidaklah baik mereka pulang dalam keadaan lapar. Ketemu 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Yesus memperhatikan keberadaan fisik manusia. Sehingga menurut pendapat
saya bahwa hidup itu adalah sehat yang dikontrol oleh yang namanya iman, bekerja, karena pengertian akan firman Tuhan secara logika, dengan sentuhan perasaan, rasa, daripada respon yang dihasilkan, di mana Roh Allah akan mengontrolnya dengan kuat, di mana itu firman Allah sebagai patokan, sehingga ketika Allah berbicara, itu dasarnya harus firman, selaras, nggak firman letterlock, nggak terus tulisan Alkitab tiba-tiba tercetak suara itu keluar, enggak, selaras. Roh Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian, di mana dia akan bicara dengan lembut dan sebagainya, menurut bagaimana dia mengurus setiap anak-anaknya, karena punya berbagai macam karakter. Bagaimana Yesus itu memperlakukan Petrus berbeda dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas dikatakan, lakukan apa yang ada di hatimu. Orang yang mencium pipiku pertama kali, dia akan menyerahkan aku. Setelah itu Yudas mencium pipi Yesus dan menyerahkan Yesus. Hatinya udah dirasuki iblis. Karena dikatakan setelah Yesus berbicara itu, iblis merasuki dia. Sedangkan Petrus, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku menyangkali orang itu di hadapan Allah dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Petrus menyangkali, hatinya nggak dirasuki iblis. Petrus ketika mengatakan itu, tidak sengaja dia menoleh melihat Yesus sedang melihat dia. Dia menangis. Dia lihat tatapan muka kasih Yesus yang kasih. Bukan emosi marah. Yesus terkontrol di dalam dirinya. Yesus tahu Petrus itu kenapa melakukan itu. Dalam ketakutan. Kalau Yudas dalam keserakahan akan uang. Yesus menilai hati kita, bukan jiwa kita. Jadi teman-teman, ada orang yang gagal maning. Orang Tegal bilang gitu. Sampai seumur hidupnya, kita udah belajar, Daud itu gagal. Anak mau bunuh orang tua. Anak namanya perkosa adik. Anak bunuh namanya kakak. Kakak bunuh adik, saling bunuh-membunuh. Perkosaan terjadi, perebutan tahta terjadi. Panglimanya memberontak terhadap dia. Dia berkhianat terhadap panglimanya, Uria. Chaos, ribet. Daud itu hidup sebelum ikut Tuhan tidak tergambar. Setelah ikut Tuhan tergambar, preman terhadap Nabal. Orang lagi panen gunting bulu domba itu mahal. Nabal itu peternak yang kaya karena bulu domba, karena menjadi sebuah jubah yang mahal, mantel yang mahal. Itu dia tiba-tiba datang minta upah karena jaga. Nabal merasa tidak ada guna, kamu tidak menjaga domba-domba, kamu punya pasukan sendiri. Zaman itu setiap orang kaya punya pasukan ya, termasuk Abraham ya. Gitu. Nah, di situ Nabal nggak mau. Daud itu ternyata preman setelah ikut Tuhan. Sebelum ikut Tuhan tidak tergambar, berarti Daud sebelum itu ya preman. Dan dia gagal. Daud itu gagal pribadinya sendiri. Tetapi Daud melekat sama Tuhan. Tapi Daud tetap gagal. Saul, orang yang nggak melekat sama Tuhan. Daud membangun kerajaan Israel dengan berhasil luar biasa. Nggak pernah kalah perang. Daud nggak pernah kalah perang. Saul membangun angkatan perang dengan baik. Abner bin Ner dibunuh panglimanya. Tetap kuat, tidak terkalahkan. Pada akhir hidupnya baru dikalahkan orang Filistin. Saul membangun pemerintahan para menteri dengan baik. Saul itu luar biasa. Keluarganya nggak ada namanya skandal. Keluarganya antem, ayem, tentrem. Berhasil. Saul adalah orang-orang yang berhasil secara kehidupan dunia. Tetapi gagal hatinya sama Allah. Yudas, ketika yang namanya seorang perempuan meminyaki Yesus dengan arwastu, marah. Lebih baik itu buat orang miskin. Yudas bendahara Yesus, pemegang kasih Yesus, pemegang keuangan Yesus. Yesus bicara, seorang miskin selalu ada padamu karena panggilanmu itu. Tapi perbuatan perempuan ini akan diingat selama-lamanya. Yudas hatinya melaksanakan pekerjaan pelayanannya dengan baik. Tapi hatinya nggak melekat sama Tuhan, mengkhianati Tuhan, menjual Yesus gara-gara uang. Nah,
Di sini saudaraku lebih mudah ya mendapat gambarannya. Kalau saudara tahu firman, makanya belajar firman yuk pelan-pelan kita belajar. Di situ ternyata tubuh, jiwa dan roh, jiwa ini menguasai tubuh, membunuh, perzinahan, ya, pikiran jiwa jadi preman. Tapi rohnya melekat sama Tuhan. Tuhan kontrol Daud, Tuhan ingatkan Daud, tapi Daudnya sendiri itu menentukan keputusan. Ketika Nabi Nathan datang, dia langsung berkata, aku sudah berdosa pada Tuhan. Mazmur 51 ditulis, hanya kepadamu aku sudah berdosa. Aku bergumul dengan dosaku setiap hari dan sebagainya. Daud ada rasa salah kepada Tuhan. Petrus ada rasa salah kepada Tuhan. Dia nangis. Lalu ketika ketemu Tuhan, titik terakhir ketika dia cuma bilang, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Nah, di situ kita belajar dari kisah tokoh-tokoh Alkitab. Ada orang-orang teman-teman yang gagal nih, nggak apa-apa. Tapi jangan seperti namanya Yudas, jangan seperti Saul. Hatimu nggak melekat sama Tuhan. Saul nggak melekat sama Tuhan. Yudas hatinya khawatir masa depannya, dia jual Yesus, hatinya nggak melekat sama Tuhan. Daud, perbuatannya salah. Fisiknya salah, jiwanya salah, rusak. Tapi hatinya melekat sama Tuhan. Bukan saya kompromi dengan dosa, enggak, saudara. Tapi di antara kita semua nih, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu ada yang gagal. Padahal dia cinta Tuhan. Respon dia gagal. Jiwa dia gagal. Logika dia gagal. Perasaan dia gagal. 30 tahun, saya baru mampu mengelola emosi, rasa yang tersentuh, yang tersakiti. Di mana tubuh yang namanya udah 2 kali nih, ketika dongkol, marah, nggak nyanyi, nyap-nyap, bicara yang enggak, ngungkit yang enggak. 30 tahun melayani Tuhan. Coba bayangin, saudara. Dalam pelayanan sudah berapa banyak yang sudah Tuhan kerjakan di pelayanan ini. Nggak mempengaruhi jiwa saya. Jiwa saya dipengaruhi oleh keadaan, bagaimana respon saya dibangun, dibentuk Tuhan. Ada yang masih gagal, ada yang sudah berhasil, ada yang mungkin gagal terus. Bukan kompromi dengan kegagalan. Banyak anak-anak Tuhan yang putus asa, banyak anak-anak Tuhan yang tertinggalkan, banyak anak-anak Tuhan yang ditinggalkan, banyak anak-anak Tuhan yang tertolak oleh karena perilaku dia. Sehingga mereka menghakimi diri sendiri, lari dari gereja, lari dari pelayanan, lari daripada komunitas, karena merasa ya udah, gue dibenci deh. Ada yang minder, ada yang merasa tertolak, sakit hati, lalu menyeberang. Kenapa? Gagal mengelola emosi, gagal mengelola rasa, gagal memiliki pikiran Kristus. Tapi hatinya mau Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian. Ada seorang anak Tuhan yang masa kecilnya saya tahu cinta Tuhan, keluarganya cinta Tuhan, belajar firman Tuhan, melayani Tuhan. Tapi anak ini terjebak, akhirnya dia membuat hamil seorang anak gadis yang non-Kristen. Akhirnya harus menikah karena keluarganya itu penganut agama yang baik. Dan dia harus menyeberang. Maka menyeberanglah dia. Singkat cerita, belasan tahun kemudian ketemu saya hari ini, tiba-tiba Tuhan bicara. Saya panggil namanya Andi gitu. Sabar ya. Terus ya. Berjuang ya. Tuhan dengar doamu kok. Nangis dia. Aneh, dia ngantarin makanan ke tempat saya, dia kerja di aplikasi online, ya, dia kirim makanan, itu anak temen, ya. Lalu saya bilang, itu nangis dia, matanya merah berkaca-kaca. Anak itu melekat sama Tuhan, tapi dia gagal. Karena dia menghamili seorang anak gadis non-Kristen. Cuma dia harus menikahnya dengan pola cara non-Kristen, dia menjadi non-Kristen. Tapi hatinya melekat sama Tuhan. Dia disentuh Tuhan. Sehingga kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang tertinggal, yang tertolak, yang terhilang karena belum mampu mengelola perasaan emosinya. Kita juga harus menerima diri kita di dalam kegagalan kita mengikut Kristus. Amin, saudaraku. Biarlah ini menjadi berkat permenungan kita untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Silakan, Pastor. Thank you.
Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini buat anugerah kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengarkan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Engkau hari ini Tuhan. Engkau sudah menolong kami, memberkati kami, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menikmati anugerah-Mu sepanjang pagi ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Morning call ini Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia ini Tuhan yang mengikuti morning call ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya urapan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Dan kami tetap tinggal dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam Tuhan cara-Mu Tuhan. Sehingga kami, apapun yang kami hadapi, kami alami, Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami semua. Memberkati hamba-Mu sudah melayani kami. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau campur tangan kehidupannya, rumah tangganya. Semuanya diberkati Tuhan. Bila senantiasa nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa untuk pengurus morning call kami pada saat ini cukup memberkati Tuhan. Kau juga terus bekerja dengan urapan-Mu dan nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Kami berdoa buat setiap hidup kami, semua pergumulan kami, pergumulan demi pergumulan kami angkat, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau yang menolong, Engkau yang Tuhan menyelesaikan setiap persoalan kami semua Tuhan. Kiranya Engkau terus membuka jalan, nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, keluarga Pastor Bram Rempi sekeluarga bersama dengan teman-teman keluarga Smart People. Tuhan memberkati, Engkau terus campur tangan akan segala pergumulan, kerinduan, bahkan pelayanan ke depan. Kami mohon Tuhan, Engkau terus nyatakan anugerah-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-Mu di setiap saat. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami pada kesempatan hari ini. Kami mohon pengurapan, penyertaan, kuat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sebelum kami bekerja hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, menyerahkan hidup kami dari pagi, siang, bahkan sampai pada malam nanti. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana dan anugerah-Mu. Ini doa kami Bapa, bersyukur atas kemurahan-Mu dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan, kita terima berkat anugerah daripada Allah, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mendapatkan kita tetap setia sampai akhir. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, terima kasih Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya. Pagi, thank you Pastor, God bless ya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sukses ya, Tuhan menyertai.